Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan juga solihah, apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga senantiasa diberikan kesemangatan untuk mencari ilmu, menggapai ridho ilahi. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan kali ini bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak di kelas 8. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman farzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pertemuan yang pertama di kelas 8, mata pelajaran akidah akhlak. Kita akan membahas yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut ke materi, saya sampaikan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama yaitu standar kompetensi bab pertama, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kompetensi dasar dari bab 1, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya. Yang ketiga, menyebutkan fungsi dan tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menyebutkan isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi SKKD bab yang pertama. Kita lanjut ke materi. Yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman berarti yang pertama yaitu pengertian iman. Iman secara bahasa dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti membenarkan. Sedangkan iman secara istilah yaitu kepercayaan dalam hati. Kemudian meyakini dan membenarkan adanya Tuhan dan membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengertian iman secara bahasa dan juga secara istilah. Kemudian yang kedua yaitu pengertian dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Oleh karena itu, pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dan juga meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul ataupun utusannya sebagai petunjuk dan juga pedoman hidup di dunia. Sebagai petunjuk dan juga pedoman hidup di dunia. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sebagai pedoman hidup seluruh manusia menuju jalan hidup yang benar dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengertian iman kepada
kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada lagi istilah suhuf. Ya, siapa yang tahu apa itu suhuf? Ya, suhuf atau yang ada yang menyebutnya sohifah. Nah, sohifah berapa? Hafalannya udah dapat sohifah berapa? Nah, gitu. Ya, suhuf yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Rasul ataupun Nabi atau Rasul sebagai petunjuk ataupun pedoman hidup menuju jalan kebenaran yang berupa lembar-lembaran. Kemudian suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 100. Kepada siapakah suhuf itu diturunkan? Yang pertama yaitu ada 60 suhuf yang diturunkan untuk Nabi Sis. Selanjutnya ada 30 suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian sisanya masih ada 10. Ya, sisanya masih ada 10 diturunkan kepada Nabi Musa. Seperti yang sudah kita hafal bersama-sama, yang sudah disampaikan dalam surat Al-A'la ayat 18 dan juga 19. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, dalam surat Al-A'la tersebut terngiang-ngiang suhufi Ibrahim wa Musa. Oh, ada 2 suhuf. Nah, yang mungkin selama ini kita ketahui, tapi ternyata suhufi Ibrahim itu ada 30, suhufi Musa itu ada 10. Nah, ada lagi 60 yaitu untuk Nabi Sis. Itu suhuf. Kemudian yang ketiga yaitu dalil nakli, tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian semuanya billahi wa rasulihi, berimanlah dengan Allah dan juga utusan-utusan Allah, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada utus-utusannya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kitab-kitab yang sudah Allah turunkan sebelumnya. Demikian tadi dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat akan kita bahas yaitu nama-nama kitab-kitab Allah dan juga Rasul yang menerima kitab-kitab tersebut. Yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang sholih dan juga sholihah yang Bapak sayangi, pertemuan kita pada pertama ini sampai di sini. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Sebelum Bapak tutup, di sini silahkan kalian kerjakan tugas. Yang pertama yaitu tugas kalian adalah menyebutkan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyebutkan tentang pengertian suhuf dan pembagian suhuf kepada nabi-nabinya. Kemudian yang keempat yaitu dalil nakli, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tugas soal yang kelima
yaitu menyebutkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga nabi atau rasul yang menerimanya. Sudah paham ya tugas yang pertama kali ini? Silahkan dikerjakan. Kita lanjut di part kedua, yaitu Al-Quran dan keistimewaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi pembahasan materi pembelajaran akidah akhlak bab yang pertama di pertemuan yang pertama. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.